Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang sedang memberikan penghormatan kepada mendiang neneknya. Tiba-tiba, sesosok hantu muncul di sampingnya. Dengan suara pelan, gadis itu berkata, "Pergilah, aku tidak berbicara dengan orang mati." Hantu itu menyeringai licik dan mengulurkan tangannya ke arah leher gadis itu. Namun, gadis itu dengan kesal berkata, "Aku bilang pergi, ini melelahkan dan mengganggu, dasar menyebalkan." Ketakutan, hantu itu langsung menghilang. Gadis itu bernama Gadosim, generasi ketiga dari keluarga dukun. Sejak kecil, dia bisa melihat roh. Kisah kemudian beralih ke 10 tahun yang lalu. Di atas gedung setinggi 100 meter, seorang siswa SMA sedang bersiap untuk melompat melakukan bundir. Tiba-tiba, dering ponselnya berbunyi. Anak laki-laki itu langsung tersadar dan menyadari bahwa dirinya berdiri di tepi gedung. Lututnya melemas karena ketakutan. Telepon itu dari ibunya. Namun, bukannya cemas, ibunya justru memarahinya karena belum pulang. "Nilaimu sudah buruk, sekarang kamu malah berulah," katanya dengan kesal. Anak laki-laki itu hendak menjelaskan, tetapi ibunya justru berkata, "Kau lebih baik mati saja. Daripada membuat ibumu ini terus khawatir, lebih baik kau mati saja." Seketika, anak laki-laki itu merasa benar-benar ingin melompat. Ibunya yang melihat ke atas gedung akhirnya menyadari situasi mengerikan yang terjadi. Pada saat yang sama, Dosim dan neneknya sedang bergegas ke tempat kejadian untuk melakukan pengusiran roh jahat. Anak laki-laki itu ternyata telah dirasuki oleh roh jahat. Mereka berdua berlari menaiki tangga menuju atap. Tetapi neneknya yang sudah tua kelelahan dan tidak bisa naik lebih jauh. Ia pun menyerahkan tugas pengusiran setan itu kepada Dosim. Namun, Dosim menolak. Dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti neneknya. Neneknya berkata, "Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan anak itu." Tidak punya pilihan lain, Dosim akhirnya menerima tugas itu. Ia berlari sendirian ke atap dan mengucapkan mantra pengusiran setan yang telah diajarkan neneknya. Namun, roh jahat kali ini sangat kuat. Ia mulai menghilang dan bermain-main dengannya. Saat Dosim berlari mendekati bocah itu, tiba-tiba roh jahat melakukan jungkir balik di udara dan muncul tepat di hadapannya. Roh jahat itu menatap gadis kecil di depannya. Dosim kembali melantunkan mantra pengusiran, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Mantranya tidak membahayakan roh jahat sedikit pun. Dosim mulai panik. Dia yakin tidak salah dalam mengucapkan mantra. Roh jahat itu tertawa terbahak-bahak dan kembali mengendalikan tubuh anak laki-laki itu, memaksanya berdiri di tepi gedung. Ia lalu berkata kepada Dosim, "Jika kau tidak ingin bernasib sama seperti anak ini, lebih baik kau belajar dengan baik." Setelah berkata demikian, roh itu membuat bocah itu terjatuh ke belakang. Dosim terkejut dan menutup telinganya. Satu nyawa yang tak bersalah telah direnggut oleh roh jahat itu. Roh tersebut kemudian berusaha mencari target berikutnya, tetapi tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya mengurungnya. Nenek Dosim muncul, melantunkan mantra dengan tenang, lalu mengeluarkan sebuah kantong hitam. Roh jahat itu ketakutan. Ia menawarkan harta dan kemewahan kepada sang nenek sebagai imbalan agar dibebaskan. Namun, nenek Dosim tidak tergoda. Ia membuka kantong tersebut dan mulai mengucapkan mantra. Menyadari tidak ada jalan keluar, roh jahat itu berteriak, "Cucumu itu, saat dia berusia 18 tahun aku pasti akan merasukinya." Setelah mengatakan itu, roh jahat tersebut tersedot ke dalam kantong. Nenek Dosim lalu menoleh dan melihat roh anak laki-laki yang baru saja melompat. Dengan lembut ia berkata, "Sebelum pergi pamitlah dulu pada ibumu." Saat nenek hendak pergi, tiba-tiba seseorang muncul entah dari mana dan menikamnya. Merasakan firasat buruk, Dosim segera berlari turun. Namun yang dia temukan hanyalah neneknya yang tergeletak di tanah dalam kondisi sekarat. Dengan napas lemah, nenek berkata, "Jika kau bisa bertahan sampai usia 18, hidupmu akan berjalan lancar." Setelah itu nenek pun menghembuskan napas terakhir. Dosim memeluknya dan menangis histeris. Waktu berlalu, 18 tahun telah lewat. Hari ini Dosim pindah ke sekolah bergengsi di Korea, Songryong High School. Namun, baru saja dia tiba, sebuah insiden mengerikan terjadi. Di dalam kelas, para siswa baru saja menerima hasil ujian mereka.
Tiba-tiba terdengar jeritan dari luar jendela. Semua siswa panik dan segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Seseorang telah melompat dari gedung sekolah. Dan yang lebih mengejutkan, korban adalah siswa yang mendapatkan peringkat terbawah dalam ujian kali ini. Saat suasana masih tegang, seorang gadis dengan luka di wajahnya masuk ke dalam kelas. Dia adalah murid pindahan baru, Gadosim. Guru dengan cepat meminta para siswa untuk kembali ke tempat duduk mereka. Setelah melihat Dosim, guru itu memintanya untuk memilih tempat duduk sendiri. Begitu Dosim duduk, dia langsung menyadari bahwa ada seorang siswa laki-laki yang terus menatapnya. Nama siswa itu adalah Wusu, seorang jenius akademik yang selalu menempati peringkat pertama dalam setiap ujian. Saat jam pelajaran berakhir, Dosim baru saja keluar dari kelas ketika seorang siswa lain tiba-tiba menghentikannya dan langsung menanyakan nilai ujiannya. Dosim merasa bingung dengan pertanyaan itu. Siswa tersebut kemudian menjelaskan bahwa di sekolah ini, jika seseorang memiliki nilai buruk, mereka harus menghilang. Seperti siswa yang baru saja melompat dari gedung tadi. Dosim tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Malam harinya, saat kembali ke rumah, ibunya bertanya bagaimana hari pertamanya di sekolah. Dengan santai, Dosim menjawab bahwa sekolahnya tidak terlalu baik, bahkan ada yang melakukan bundir. Dia hampir mengatakan bahwa dia melihat hantu, tetapi kemudian memilih untuk diam. Ibunya menatapnya dan bertanya, "Sampai kapan kau akan terus menyangkal siapa dirimu?" Dosim langsung bertanya dengan cemas, "Ibu tidak mengatakan kepada orang lain bahwa aku ini anak seorang dukun, kan?" Jelas terlihat bahwa Dosim menolak menerima kenyataan bahwa dirinya adalah keturunan seorang dukun. Sejak kecil dia sering diejek karena latar belakang keluarganya. Setelah itu Dosim kembali ke kamarnya. Begitu dia masuk, dia langsung berkata, "Ini kamarku, pergi dari sini." Namun, yang ada di dalam kamarnya bukan manusia, melainkan hantu. Hantu yang ada di kamar Dosim ternyata adalah Sohyun, seorang anak laki-laki yang 10 tahun lalu dirasuki oleh roh jahat. Dengan wajah sedih, Sohyun memohon kepada Dosim agar membantunya menemukan ibunya. Ia mengaku hampir melupakan seperti apa rupa ibunya. Namun, Dosim tetap menolak permintaan itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar pintu. Dalam sekejap, Sohyun menghilang. Sementara itu di tempat lain, Wusu sedang makan bersama keluarganya. Ibunya ternyata pernah meminta bantuan ibu Dosim untuk melakukan ritual spiritual. Bahkan, ibunya adalah orang yang membantu Dosim agar bisa pindah ke sekolah menengah Songryong. Ia sangat percaya pada kekuatan para dukun dan bahkan memberitahu Wusu bahwa Dosim juga seorang dukun. "Ibu bilang begitu supaya aku bisa memanfaatkannya jika perlu," ujar ibunya. Namun, Wusu sama sekali tidak percaya hal-hal semacam itu. Ia hanya mengingatkan ibunya agar tidak tertipu dan menghabiskan uang untuk hal yang tidak masuk akal. Keesokan harinya, rumor buruk mulai menyebar di sekolah. Para siswa menuduh Dosim sebagai orang yang mendorong siswa yang melompat dari gedung kemarin. Hanya karena wajahnya memiliki luka, mereka mulai menyebarkan fitnah yang semakin lama semakin keterlaluan. Tak tahan lagi, Dosim berdiri untuk membela diri. Namun, Wusu tiba-tiba berdiri di hadapannya dan bertanya, "Apakah kau bisa menghitung 8 pilar nasib?" Wusu lalu melanjutkan, "Bisakah kau meramal kecocokan antara aku dan dia?" Siswa lain mulai mempertanyakan apa yang dilakukan Wusu. Mengapa dia tiba-tiba ingin meramal? Mereka juga membahas bahwa nenek dan ibu Dosim adalah seorang dukun. Suasana semakin kacau ketika seorang siswa berteriak bahwa dompetnya hilang. Berbagai suara terus menggema di kepala Dosim, membuatnya hampir gila. "Cukup, berhenti bicara," teriaknya. Namun, para siswa justru menanggapinya dengan sinis. "Apa kami melakukan sesuatu?" tanya salah satu dari mereka dengan nada mengejek. "Mungkin dia merasa bersalah atas sesuatu," sahut yang lain. Dosim yang sudah tidak tahan lagi mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Tetapi sebelum ia sempat pergi, Wusu tiba-tiba meraih tangannya. Tatapannya berubah tajam. Seketika atmosfer di sekitar mereka berubah.
Wusu mencengkeram tangan Dosim dengan erat dan menariknya ke dalam pelukannya. Para siswa yang melihat kejadian itu terkejut dan segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Namun yang mereka tidak ketahui, roh yang merasuki Wusu bukanlah sembarang roh, melainkan roh nenek Dosim sendiri. Wusu memeluk Dosim erat dan berkata, "Jangan pergi Dosim." Namun, tiba-tiba roh neneknya pergi. Dalam sekejap, kesadaran Wusu kembali dan ia segera melepaskan pelukannya. Dengan gugup, ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berniat memeluk Dosim. Namun kata-katanya terputus. Ia sendiri tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Dosim menyadari bahwa semua ini terjadi karena roh neneknya, tetapi ia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan hendak pergi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, roh neneknya kembali merasuki tubuh Wusu. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata kepada Dosim, "Roh jahat yang kau temui 10 tahun lalu masih ada di sini." Seperti biasa, ia terus mengambil nyawa para siswa yang memiliki nilai buruk. Roh neneknya meminta Dosim untuk melihat lebih dalam ke wajah di hadapannya. Dosim perlahan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya kembali. Dan di sana, ia melihat neneknya. Perasaan yang begitu kuat menguasai dirinya, membuatnya tak mampu menahan emosinya. Namun, dari sudut lain, seorang gadis bernama Sojung yang diam-diam menyukai Wusu memperhatikan semuanya. Dosim mencoba bertanya pada neneknya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sebelum neneknya sempat menjawab, ia merasakan kehadiran roh jahat yang semakin mendekat. Di lorong kelas, sosok mengerikan itu muncul. Tanpa ragu, neneknya segera mulai merapal mantra. Namun, roh jahat itu tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dengan kekuatan besar, ia langsung menghantam nenek Dosim hingga terpental. Neneknya menyadari bahwa roh jahat itu jauh lebih kuat dibandingkan 10 tahun lalu. Ia bersiap untuk melindungi cucunya, tetapi roh itu kembali menyerang. Dosim buru-buru berdiri di depan neneknya untuk melindunginya, tetapi serangan roh itu begitu kuat hingga ia sendiri terhempas ke lantai. Di saat yang genting itu, tiba-tiba seorang pria muncul. Dengan suara lantang, ia merapalkan mantra. Dalam sekejap, roh jahat itu tersedot masuk ke dalam sebuah kantong khusus. Ketika Wusu kembali sadar, ia melihat seseorang terbaring di belakang Dosim. So-hyun, yang sebelumnya telah lama menghilang, kini duduk dan menatap Wusu. Dengan ekspresi penasaran, ia berkata, "Orang ini sepertinya bisa melihatku." Untuk membuktikannya, ia melambaikan tangannya ke arah Wusu, menunggu reaksi yang akan terjadi. Wusu terkejut dan segera menggosok matanya, lalu membuka kembali. Namun, saat ia membuka matanya lagi, So-hyun sudah menghilang. Saat Wusu masih merasa bingung, tiba-tiba So-hyun muncul kembali tepat di hadapannya. "Apa-apaan ini? Kau benar-benar bisa melihatku?" katanya dengan penuh semangat. So-hyun tampak senang bermain-main dengan situasi ini, tetapi Dosim tidak sabar dan langsung menyuruhnya pergi. Dalam sekejap, So-hyun menghilang begitu saja. Hal ini membuat Wusu semakin ketakutan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini pasti hanya mimpi. Namun, Dosim menatapnya dan berkata, "Aku juga berharap setiap hari ini hanyalah mimpi." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan bersiap untuk pergi. Wusu dengan cepat meraih tangannya dan bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan padaku?" Dosim menjawab dengan tenang bahwa ia tidak melakukan apa-apa, lalu melepaskan tangannya dan pergi, meninggalkan Wusu yang masih kebingungan dan terguncang. Malam harinya, saat pulang sekolah, Wusu hendak masuk ke rumahnya. Namun, begitu ia mengangkat kepalanya, ia melihat sosok hantu menggantung di depan pintu. Ketakutan, ia langsung menutup pintu dan berlari sekencang mungkin. Ia akhirnya duduk di bangku dengan napas tersengal-sengal. Temannya, Ilnam, melihatnya dan bertanya, "Apa kau kabur dari rumah?" Wusu masih terguncang, menjawab bahwa ia baru saja melihat hantu. Meskipun sulit dipercaya, ia yakin dengan apa yang ia lihat. Ilnam hanya tertawa dan berkata bahwa mungkin Wusu terlalu banyak belajar hingga menjadi gila, lalu pergi begitu saja. Merasa putus asa, Wusu akhirnya pergi ke rumah Dosim. Namun, sebelum ia bisa masuk, Dosim menariknya keluar dan berkata bahwa semua ini bukan ulahnya.
dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan suara putus asa, Wusu bertanya, "Apakah aku harus hidup seperti ini selamanya? Selalu melihat hantu?" Dosim menatapnya dengan tajam dan berkata, "Baru segini saja kau sudah ketakutan. Dunia yang kujalani selalu seperti ini. Aku bisa melihat jauh lebih banyak dan lebih jelas daripada yang kau lihat sekarang." Wusu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kalau aku memang akan hidup seperti ini selamanya, biarkan aku melihat semuanya lebih awal." Dosim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permintaan Wusu. Ia menggosok kedua tangannya, lalu menutup mata Wusu dengan lembut sebelum perlahan membuka tangannya kembali. "Selamat datang di duniaku," katanya. Wusu perlahan membuka matanya dan pemandangan yang muncul di hadapannya membuatnya terpaku. Berbagai jenis hantu kini mengelilinginya dari segala arah. "Selamat datang di duniaku," Dosim mengulangi. Saat semua hantu mulai mendekatinya, Wusu merasa ketakutan dan refleks menggenggam tangan Dosim. Namun, Dosim hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau takut, sebaiknya cepat biasakan diri." Dengan santai, Dosim meninggalkan Wusu sendirian di sana. Merasa panik, Wusu mencoba meniru Dosim dengan menggosok tangannya dan menutup matanya sendiri, berharap semua ini hanya ilusi. Namun, begitu ia membuka matanya lagi, hantu-hantu itu masih ada. Bahkan, mereka semakin mendekat. Tak sanggup lagi, Wusu berlari sekencang mungkin, berusaha melarikan diri dari pemandangan mengerikan itu. Dosim, yang mendengar suara gaduh dari luar, membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tidak menemukan apapun di luar. Sementara itu, di sisi lain kota, Wusu akhirnya sampai di tepi jalan dan melihat sebuah bus yang berhenti. Tanpa berpikir panjang, ia segera naik ke dalamnya. Ia duduk di bangku, berusaha mengatur napasnya sambil memeriksa sekeliling dengan perasaan waspada. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melihat keluar jendela, jantungnya hampir berhenti berdetak. Dua sosok hantu berdiri di luar, menatap ke arahnya. Wusu buru-buru mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihat mereka. Tetapi hantu-hantu itu mulai berbisik satu sama lain. "Hei, dia bisa melihat kita? Mana mungkin? Tapi tadi dia jelas-jelas menatapku." Wusu tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia segera berteriak kepada sopir bus agar cepat menjalankan kendaraan. Ia berpikir bahwa dengan bergerak cepat ia bisa merasa lebih aman. Namun, ia lupa satu hal. Hantu-hantu itu bisa berpindah tempat seketika. Mereka bisa muncul di mana saja sesuka hati. Saat bus melaju, jumlah hantu di sekelilingnya justru semakin bertambah. Mereka terus mendekat, semakin dekat, hingga satu-satunya hal yang terdengar hanyalah jeritan pilu. Sementara itu, setelah sekolah usai, teman Wusu, Gilnam, menghadang Dosim dan meminta bantuannya untuk mengecek keadaan Wusu. "Kalau kau memang begitu mengkhawatirkannya, kenapa tidak pergi sendiri?" jawab Dosim santai. Gilnam terlihat ragu. Ia menghela napas dan berkata, "Orang tua Wusu sangat membenci kehadiranku." Mendengar itu, Dosim hanya mengangkat bahu dan berlalu pergi. Gilnam hanya bisa menatapnya dengan kecewa. Malam harinya, Dosim melihat ibunya bersiap untuk keluar rumah. "Ibu mau kemana?" tanyanya. Ibunya hanya menjawab singkat, "Aku lapar. Mungkin akan makan mie atau sesuatu." Dosim, yang diam-diam masih memikirkan ucapan Gilnam, langsung berkata, "Aku ikut denganmu." Keduanya pun berjalan menuju rumah Wusu. Saat mereka tiba, tangisan terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita menangis terseduh-seduh. "Anakku! Anakku!" terus berteriak semalaman. Teriakan histeris terdengar dari dalam rumah. Kemudian, suara seseorang terdengar berteriak marah, "Diam dan enyahlah dari rumah ini." Dosim dan ibunya hanya bisa saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang janggal terjadi di sana. Karena sudah sampai di sini, Dosim tidak ragu lagi. Ia dan ibunya masuk ke kamar Wusu. Ibunya menggenggam lonceng pengusir roh jahat dan menggunakannya tanpa henti. Saat tiba di dekat tempat tidur, ia melihat sebuah foto Wusu. Ia mengenali wajahnya. "Ini kan anak yang kemarin datang ke rumah kita?" ucapnya terkejut.
Dosim segera meminta ibunya keluar. "Biar aku yang menangani ini," katanya tegas. Ia juga mengusir semua makhluk halus yang ada di kamar. Setelah memastikan semuanya pergi, ia membuka selimut Wusu. Wusu terbangun dan melihat bahwa kamarnya sudah bersih dari roh-roh jahat. Dosim menyerahkan sebuah jimat padanya. "Simpan ini," katanya. "Dengan ini, mereka tidak akan berani masuk lagi." Wusu memandangnya dengan heran. "Bagaimana kau bisa melakukan semua ini?" tanyanya. Dosim tersenyum samar. "Aku sudah terbiasa. Awalnya mereka selalu muncul di hadapanku setiap saat. Tapi lama-lama, aku belajar mengabaikan mereka dan akhirnya mereka berhenti menggangguku." Wusu menghela napas panjang. "Ini terlalu sulit bagiku," katanya. "Bahkan seseorang yang baru saja membuka mata batinnya tidak akan menarik perhatian begitu banyak roh." Dosim menatapnya dalam-dalam. "Mungkin kau memiliki bakat sebagai dukun," katanya. Keduanya mengobrol sebentar. Lalu Dosim bercanda. "Jangan bilang kalau saat ujian nanti kau akan meminta bantuan para hantu." Wusu tertawa kecil. "Besok ada ujian," kata Dosim lagi. "Kalau kau tidak mau kehilangan peringkat pertama di sekolah, kau harus datang. Ujian di SMA Songryong adalah mimpi buruk bagi para siswa. Siapapun yang mendapat peringkat terakhir konon akan kehilangan nyawanya. Banyak siswa yang mencoba berbagai cara untuk menyontek agar tidak berada di posisi terbawah. Wusu, yang selalu mendapat nilai tinggi, tidak terlalu mengkhawatirkan ujian. Namun, ada satu hal yang membuatnya resah, temannya, Gilnam, yang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintainya." Dosim menepuk punggung Gilnam dengan keras. "Bangun dan hadapi semuanya," katanya. Sepulang sekolah, Dosim melihat teman sekelasnya, Sojung, berdiri di depan rumahnya. Terkejut, Dosim bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Sojung tersenyum. "Aku datang untuk menemui dukun dan meminta ramalan." Mendengar itu, Dosim panik. Ia buru-buru berkata, "Dukun di sini tidak ampuh sama sekali. Lebih baik kau cari tempat lain." Namun, sebelum Sojung sempat menjawab, ibu Dosim keluar dari rumah. "Kapan kau pulang?" tanyanya. "Bukankah kau lebih memilih mati daripada membiarkan orang-orang di sekolah tahu kalau kau anak seorang dukun? Tapi sekarang, kau malah membawa teman ke rumah." Sambil tersenyum ramah, ibunya berkata, "Selamat datang." Sojung tampak bingung. "Aku bukan dibawa olehnya," katanya cepat. Ibu Dosim langsung pura-pura batuk lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah itu Sojung berkata kepada Dosim, "Aku bisa merahasiakan ini, tapi ada syaratnya. Jauhi Wusu." Setelah mengucapkan itu, ia pergi dengan angkuh. Keesokan harinya Wusu datang menemui Dosim. Ia berkata, "Aku bisa melihat hantu lain, tapi kenapa aku tidak bisa melihat arwah siswa-siswa yang mati di sekolah ini?" Dosim menatapnya dengan dingin. "Aku sudah muak dengan cerita hantu," katanya. "Jangan tanya lagi." Wusu hanya bisa terdiam, tidak mengerti. Sementara itu, Dosim berjalan sendirian menuju tempat di mana seorang siswa pernah melompat dari gedung sekolah dan tewas. Ia mengingat kejadian hari itu, sebenarnya ia sempat melihat roh siswa tersebut. Namun, arwahnya dibawa pergi oleh makhluk jahat. Itulah alasan mengapa Wusu tidak bisa melihat arwah mereka di sekolah. Arwah para siswa yang telah meninggal masih berkeliaran di sekolah. Wusu kembali mengikuti Dosim. Merasa kesal, Dosim sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakitkan untuknya, lalu berbalik pergi. Namun, ia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Di sekolah ini ada roh jahat yang selalu menargetkan siswa dengan peringkat terendah. Lebih baik kau perhatikan Gilnam saja." Malam harinya, Wusu teringat ucapan Dosim siang tadi. Ia mulai merasa khawatir tentang Gilnam, lalu mengirim pesan kepada Dosim dan memintanya untuk bertemu. Saat hendak keluar rumah, ia bertemu dengan Sojung yang datang untuk berkunjung. "Nikmati waktumu di sini," kata Wusu singkat sebelum pergi. Sojung dengan cepat bertanya, "Kau mau menemui Dosim, kan?" Wusu tidak menjawab, tetapi dari sikapnya, Sojung tahu bahwa dugaannya benar. Wusu menegurnya, "Jangan ikut campur urusan orang lain," lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi.
Saat bertemu Dosim, Wusu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan roh jahat di sekolah? Kita tidak bisa membiarkannya terus mencelakai orang lain. Apa ada cara untuk menangkapnya sebelum ia bertindak?" Dosim menghela napas. "Itu roh jahat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melawannya." Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Keesokan harinya, begitu memasuki kelas, Dosim merasakan suasana yang aneh. Seorang siswa menghampirinya dan bertanya, "Kudengar kau adalah anak seorang dukun. Benarkah itu?" Seketika Dosim merasakan kelelahan yang mendalam. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menjauh dari takdirnya, hasilnya selalu sama. Ia tahu pasti bahwa Sojunglah yang membocorkan rahasia ini kepada teman-teman mereka, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama setelah itu, hasil ujian diumumkan. Wusu segera bertanya kepada guru, siapa yang mendapat peringkat terakhir di seluruh sekolah. Guru itu tidak menjawab, hanya melirik ke sudut ruangan. Semua siswa mengikuti arah pandangan guru dan melihat Gilnam yang tampak melamun, sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya kini sedang dihitung mundur. Siapapun yang mendapat peringkat terakhir di sekolah akan dipaksa melompat dari gedung dan melakukan bundir. Tidak ada pengecualian. Gilnam, sahabat Wusu, mendapat peringkat terakhir. Marah dan frustrasi, Wusu memukul Gilnam. Kesal karena Gilnam tidak berusaha lebih baik. Padahal malam sebelum ujian, Wusu sudah memberinya bocoran soal dan hampir semua jawaban tepat. Namun, Gilnam tetap mendapat nilai terendah dan bahkan tampak tidak peduli. Wusu tahu roh jahat tidak akan melepaskan Gilnam begitu saja. Ia memintanya untuk segera meninggalkan sekolah, tetapi Gilnam mengabaikannya dan berkata, "Aku tidak akan mati." Namun, tanpa disadari roh jahat sudah datang. Ia melayang cepat ke arah mereka. Wusu segera menarik Gilnam untuk berlari. Di saat yang sama, Dosim muncul sambil melantunkan mantra. Sayangnya, itu tidak cukup untuk melukai roh jahat. Makhluk itu terus mengitari mereka, mengincar Gilnam. Dosim dan Wusu segera melindungi Gilnam di tengah-tengah mereka. Dosim berkata kepada Wusu, "Saat roh itu menyerang, bawa Gilnam dan larilah ke gerbang sekolah. Aku akan mengulur waktu." Roh jahat kembali menyerang. "Lari sekarang," teriak Dosim. Ia berdiri di hadapan roh jahat terus mengucapkan mantra, tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Sementara itu, Wusu dan Gilnam berhasil keluar dari sekolah dan bersembunyi di tempat parkir bawah tanah. Mereka berhenti sejenak untuk bernapas lega, merasa aman karena roh jahat tidak mengejar mereka. Gilnam yang masih belum memahami situasi malah memuji Dosim, "Tadi dia keren sekali. Mungkin inilah yang disebut keberuntungan orang bodoh." Tiba-tiba lampu di tempat parkir mulai berkedip. Roh jahat telah menemukan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka kembali berlari, kali ini menuju lift. Mereka ingin segera menutup pintu lift dan pergi, tetapi roh jahat telah merasuki tubuh seorang pria. Tepat saat pintu lift hampir tertutup, roh jahat menghalanginya dengan kakinya. Pintu lift pun perlahan terbuka kembali. Wusu berdiri di depan Gilnam, mencoba melindunginya sambil melantunkan mantra. Namun, mantra itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap roh jahat. Dengan sekali pukulan, roh jahat melempar Gilnam ke belakang. Lalu dengan cepat menyerang Wusu, mengangkatnya dan membantingnya ke dinding. Dari mana asal persahabatan ini? Apa ini karena rasa kasihan? Tanya roh jahat dengan suara dingin. Bagaimana mungkin siswa peringkat pertama berteman dengan yang terakhir? Wusu menggertakkan giginya dan berteriak, "Diam!" Roh jahat tertawa sinis. "Mungkin aku tidak bisa membunuhmu," katanya, "tapi aku bisa membuatmu menderita." Pintu lift perlahan menutup, sementara roh jahat mencengkeram leher Wusu dan Gilnam, membuat mereka nyaris kehabisan napas. Tepat saat mereka hampir kehilangan kesadaran, Dosim muncul. Melihatnya datang sendirian, roh jahat mengejek, "Apa kau datang untuk mati?" Dosim tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak sendirian." Dalam sekejap muncul sekelompok roh lain di belakangnya. Dengan satu tatapan dari Dosim, mereka semua langsung menyerang roh jahat.
Wusu memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Gilnam keluar dari lift. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, sementara pintu lift perlahan tertutup, menjebak roh jahat di dalamnya. Dosim membawa mereka ke rumahnya dan mulai menjelaskan tentang keberadaan roh jahat. Namun, Gilnam justru tertawa, menganggap semua itu lelucon. Ia sama sekali tidak percaya dan bersikeras ingin pulang. Tidak ada pilihan lain, Dosim mulai mengungkapkan rahasia-rahasia pribadi Gilnam, satu persatu, termasuk hal-hal yang hanya diketahui oleh ayah Gilnam yang sudah meninggal. "Ayahmu yang memberitahuku semua ini," kata Dosim. Gilnam akhirnya mulai percaya. Saat itu di luar rumah, roh jahat telah tiba dan hendak menyerang. Namun ia terjebak dalam lingkaran cahaya. Ternyata kepala sekolah telah datang. Dengan tenang, ia melantunkan mantra dan memaksa roh jahat masuk ke dalam kantong sihirnya. Sambil membawa kantong tersebut, kepala sekolah berkata pelan, "Jangan khawatir, sebentar lagi akan ada kesempatan lagi." Di kejauhan, roh Sohyun mengawasi semua kejadian ini dari dalam kegelapan. Sohyun melihat semuanya dengan mata tajam. Kemudian, Gilnam sedang mengelap meja ketika ia mendengar suara dari luar pintu. Ia menoleh untuk melihat, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Kemudian roh jahat itu masuk ke tubuh Gilnam. Setelah itu, roh jahat yang mengendalikan tubuh Gilnam tiba di sekolah. Ia menatap gerbang besar yang tertutup rapat, lalu dengan paksa menarik hingga rantainya putus dan mendorong pintu hingga terbuka. Dengan langkah tenang, ia berjalan masuk ke dalam sekolah menuju ruang kelas, lalu duduk di ambang jendela. Perlahan, ia bersiap untuk melompat dan melakukan bundir. Di tempat lain, dukun muda Dosim menemukan kapak pemusnah roh yang ditinggalkan oleh neneknya. Ia memasukkannya ke dalam tas dan bersiap pergi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ponselnya berdering. Wusu menelepon untuk memberitahu bahwa ibu Gilnam mengatakan Gilnam telah pergi ke sekolah. Saat Gilnam mulai menjatuhkan tubuhnya ke belakang, Wusu dan Dosim tiba tepat waktu. Roh jahat tertawa sinis. "Persahabatan kalian sungguh mengharukan," katanya. Mendengar itu, Dosim tak membuang waktu. Ia segera mengeluarkan kapak pemusnah roh dari dalam tasnya. Melihat senjata itu, wajah roh jahat langsung berubah. Dengan tatapan tajam, Dosim mulai melantunkan mantra, menyebabkan roh jahat merasakan sakit yang menusuk. Kesempatan itu dimanfaatkan Dosim untuk menarik Gilnam turun dari ambang jendela. Bersama Wusu, mereka menahan tubuh Gilnam sekuat tenaga. "Roh jahat itu akan segera keluar," bisik Dosim kepada Wusu. "Saat itu terjadi, kau harus menebas kepalanya dengan kapak ini." Namun, roh jahat tertawa mengejek. "Jika kalian memang berani, bunuh aku sekarang juga." Keduanya ragu sejenak, dan itulah yang ditunggu roh jahat. Ia langsung meronta, melempar keduanya ke belakang. Dalam sekejap, ia kembali mengendalikan tubuh Gilnam dan memanjat jendela sekali lagi. Sebelum Wusu dan Dosim bisa menghentikannya, tubuh Gilnam sudah terjun ke bawah. Mereka segera berlari turun dan menemukan Gilnam tergeletak di tanah. Saat mereka mendekat, mereka melihat roh Gilnam berdiri di samping tubuhnya. Dosim buru-buru memeriksa tubuh Gilnam dan mendengar detak jantungnya yang masih lemah. Tanpa berpikir panjang, Wusu mulai melakukan pertolongan pertama. Namun, tiba-tiba seseorang muncul, Sohyun. Dengan ekspresi dingin, ia menatap mereka dan berkata, "Semua ini sia-sia." Ia melanjutkan dengan suara tenang, "Jika kalian tidak bisa membawanya ke rumah sakit dalam waktu 5 menit, jiwanya tidak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya." Dosim tiba-tiba mendapatkan ide. Ia meminta Sohyun untuk masuk ke dalam tubuh Gilnam dan berjanji akan membantunya menemukan ibunya. Sohyun mengangguk setuju, lalu memasuki tubuh Gilnam dan mulai mengendalikan tubuhnya. Dengan langkah cepat, ia membawa tubuh Gilnam ke rumah sakit. Tanpa memedulikan pertanyaan para dokter, Sohyun langsung berjalan ke ranjang dan berbaring. Begitu tubuhnya menyentuh tempat tidur, jiwanya keluar dari tubuh Gilnam. Para dokter yang melihat kejadian itu segera melakukan tindakan medis darurat. Melihat kondisi Gilnam yang mulai stabil, Dosim, Wusu, dan Sohyun akhirnya bisa bernapas lega. Namun, Wusu kini telah bertekad untuk menangkap roh jahat itu, agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban.
Dosim pun menguatkan hatinya, siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Sementara itu, di sisi lain sekolah, kepala sekolah menemukan bahwa kunci pintu telah rusak. Ia masuk ke dalam dan melihat Guru Kyungmin. Ketika ia mencoba menyapa, Guru Kyungmin tidak menjawab. Wajahnya bersinar aneh dengan kilauan emas, dan bola matanya berubah warna. Kepala sekolah segera menyadari bahwa Guru Kyungmin telah dirasuki oleh roh jahat. Tiba-tiba, Guru Kyungmin mengamuk dan menyerang kepala sekolah dengan brutal. "Apa yang kau lakukan?" Kepala sekolah berteriak panik. "Aku gagal lagi. Semua gara-gara gadis sialan itu." Guru Kyungmin berteriak marah. "Gak Dosim, aku harus membunuhnya. Jiwanya adalah milikku. Jangan coba-coba menghalangi." Kepala sekolah berusaha melepaskan diri dan menenangkan Guru Kyungmin. Tetapi roh jahat itu semakin menggila. Namun, dalam sekejap, roh jahat itu terjatuh ke tanah. Kepala sekolah dengan sigap mengeluarkan sebuah kantong khusus, mengabaikan permohonan roh jahat yang memohon ampun, lalu menyegelnya ke dalam kantong tersebut. Saat ia menatap kantong yang kini berisi roh jahat itu, kepala sekolah bergumam, "Hampir saja aku lupa. Aku tidak hanya berurusan dengan roh jahat." Di sisi lain, kepala sekolah memanggil Dosim. Tepat ketika Dosim merasa bahwa ia harus menghadapi semuanya sendirian, Wusu membuka pintu dan masuk. Tanpa suara, ia menggenggam tangan Dosim dengan erat. "Aku hampir saja lupa," pikir Dosim, "masih ada orang yang berdiri di sisiku." Namun, di tengah ketegangan itu, kepala sekolah memberikan ultimatum kepada Dosim. Ia harus memilih antara pindah sekolah atau mengundurkan diri. Wusu langsung menyela. "Kalau begitu, aku juga akan memilih salah satu dari dua pilihan itu." Mendengar hal itu, Ibu Wusu menjadi panik. Ia mengira putranya sudah kehilangan akal. Sementara itu, kepala sekolah terus mendesak Dosim untuk segera mengambil keputusan. Wusu, yang melihat semua orang terdiam, tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa ia ada di sana saat Gilnam melompat dari gedung semalam. Ia mengaku bahwa dirinya yang memaksa Dosim untuk membantu temannya. Melihat situasi yang semakin rumit, kepala sekolah yang ingin mempertahankan Wusu pun berubah sikap. Ia mengatakan bahwa Dosim akan diberi kesempatan dan berpura-pura menunjukkan kepeduliannya sebagai seorang pendidik, seolah ia tidak tega menyerah pada muridnya begitu saja. Semua orang pun diminta keluar. Saat hanya tinggal berdua, kepala sekolah berkata kepada Dosim bahwa ia tidak akan memaksanya pindah sekolah selama ia tidak membuat masalah lagi terkait roh jahat. Ia kemudian menunjukkan rapor Dosim. Dosim terkejut saat melihat hasilnya. Dahulu ia selalu menjadi yang terbaik di sekolah, tetapi kini ia hanya berada di peringkat 101 dari 250 siswa. Perbedaan ini sangat sulit ia terima. Di tempat lain, Ibu Dosim menerima telepon dari sekolah dan segera bergegas datang. Ia bertemu dengan Ibu Wusu yang baru saja keluar dari ruangan kepala sekolah. Begitu mengetahui bahwa Dosim tidak akan dipaksa pindah sekolah, ia akhirnya merasa lega. Namun, di saat yang sama, lonceng pengusir roh yang dibawa Ibu Dosim tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Ia mencoba menghentikannya, tetapi lonceng itu terus berdering tanpa bisa dikendalikan. Ia merasakan sesuatu yang aneh dan langsung berlari dengan panik. Sementara itu, kepala sekolah yang kejam kembali memerintahkan wakil kepala sekolah untuk mengadakan ujian simulasi mendadak. Di halte bus, seorang siswi bernama Ae Kyung duduk dengan gelisah. Ia tahu bahwa dalam ujian kali ini, ia pasti akan menempati peringkat terakhir. Saat itu, Dosim berjalan mendekat. Ae Kyung mengira Dosim datang untuk mengejeknya, sehingga ia langsung melemparkan tasnya dengan marah. "Kau kan seorang dukun, bukan?" kata Ae Kyung dengan nada sinis. "Bisakah kau melihat apakah aku akan mati pada ujian berikutnya?" Dosim terdiam, tak mengerti mengapa Ae Kyung tiba-tiba marah. Ia lalu menjawab dengan tenang, "Aku masih mempertimbangkan apakah akan menyelamatkanmu atau tidak. Jangan membuatku terlihat bodoh." Namun Ae Kyung tidak mempercayai ucapannya. Ia berbalik dan berlari pergi. Dosim pun mengambil tas Ae Kyung dan mengejarnya. Ae Kyung masuk ke dalam toilet umum, dan Dosim yang mengikutinya melihat sesuatu yang mengejutkan. Ae Kyung sedang memegang sebilah pisau, bersiap untuk melukai pergelangan tangannya.
Saat itu juga suara Dosim terdengar dengan tegas. "Kau tidak akan mati," katanya dengan penuh keyakinan. Namun Aekyung tetap tidak mempercayainya. Setelah Dosim pergi, Aekyung kembali mengangkat pisau dan mengarahkannya ke pergelangan tangannya. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki dan perempuan yang berbicara kepadanya. Mereka membujuknya untuk tetap hidup dan berjuang. Dengan rasa penasaran, Aekyung membuka pintu toilet, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Suara itu terus terdengar, dan ketika ia mencari sumbernya, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Karakter dalam komik yang ia gambar sendiri sedang berbicara dengannya. Mereka memintanya untuk terus bertahan hidup. Aekyung terkejut dan membelalakkan matanya. Setelah beberapa saat, ia mengusap air matanya dan keluar dari toilet. Di depan pintu, Dosim dan Wushu sudah menunggunya. Dosim menatapnya dan berkata, "Banyak orang yang menginginkanmu tetap hidup. Kau suka menggambar komik, bukan?" Lanjutnya, Aekyung terkejut. Rahasia itu ia belum pernah memberitahukannya kepada siapapun. Dosim melanjutkan, "Selama kau bisa bertahan melewati tahun ini, kau akan menjadi seorang mangaka terkenal." Kali ini Aekyung benar-benar mempercayai kata-kata Dosim. Pandangannya terhadap Dosim pun berubah. Ketika Dosim sampai di depan rumahnya, Sohyun menemuinya dan mengatakan bahwa ia telah menyembunyikan jiwa Ilnam di tempat yang aman. Dosim segera meminta Sohyun untuk tidak memberitahunya lokasi tersebut. Jika suatu saat ia dirasuki oleh roh jahat, roh itu akan mengetahui keberadaan Ilnam. Sohyun kemudian mengingat sesuatu. Pada malam ketika Ilnam diserang, ia melihat roh jahat itu dibawa pergi oleh seorang pria. Wajah pria itu tampak familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat siapa dia. Dosim pun mengajarinya cara meningkatkan daya ingat. Ketika Dosim kembali ke rumah, ia menemukan ibunya yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Sang ibu dengan panik memintanya untuk segera pindah sekolah. Dosim bingung. Ibunya mengatakan bahwa sekolah itu tidak hanya dihuni oleh roh jahat, tetapi juga dipenuhi banyak arwah gentayangan yang menangis. Keesokan harinya, Dosim masih memikirkan perkataan ibunya. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia tiba di depan sebuah pintu yang tertutup rapat dengan jimat terpasang di atasnya. Tidak dapat masuk, Dosim pun berniat pergi. Namun, suara roh jahat dari dalam ruangan membuatnya tiba-tiba merasa tercekam. Di tempat lain, Wushu memasuki ruangan gelap dan menemukan hantu-hantu siswa yang dulu meninggal dalam keadaan peringkat terbawah di sekolah. Yang lebih mengejutkan, ia juga melihat arwah Dosim di antara mereka. Dosim, di dalam kelas, Wushu tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke belakang, tetapi Dosim tidak ada di tempat duduknya. Saat itu Dosim sedang mengalami siksaan dari roh-roh jahat. Ketika ia hampir pingsan, Wushu muncul tepat waktu dan menangkapnya. Dengan lemah, Dosim memberitahu Wushu bahwa ruangan ini dipenuhi oleh arwah para siswa yang telah meninggal. Untuk mengungkap kebenaran, mereka memanggil wali kelas mereka, Guru Kyungmin. Mereka memberitahu Guru Kyungmin bahwa ada roh jahat di sekolah yang secara khusus membunuh siswa dengan peringkat terbawah. Meskipun Guru Kyungmin tidak percaya pada hantu, ia menyadari bahwa setiap siswa yang berada di peringkat terakhir selalu meninggal secara misterius. Ditambah lagi, pernyataan ini datang dari Wushu, siswa dengan peringkat pertama di sekolah. Akhirnya, Guru Kyungmin pun setuju untuk membantu mereka. Kebetulan hari itu adalah giliran Guru Kyungmin berjaga di sekolah. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan mengambil kunci ruang bawah tanah. Malam harinya, saat Dosim bersiap untuk pergi, ibunya menghentikannya. Sang ibu tidak ingin putrinya mempertaruhkan nyawanya. Namun, Dosim tetap bersikeras. Di saat yang sama, Wushu mengajak Sojung ke rumahnya agar bisa keluar tanpa dicurigai. Mereka berhasil menyusun alibi dengan lancar. Ketiga orang itu pun bergegas menuju ruang bawah tanah. Guru Kyungmin terkejut saat mengetahui bahwa sekolah ini memiliki tempat seperti itu. Ia sendiri bahkan tidak pernah mengetahuinya sebelumnya. Guru Kyungmin mencoba satu persatu kunci yang ia bawa. Sementara itu, Wushu teringat akan mimpinya dan memperingatkan Dosim untuk tetap berada di dekatnya. Di sisi lain, Sohyun juga datang ke sekolah untuk bergabung dengan mereka.
Saat itu, Sohyun melihat foto kepala sekolah Park Kyung-pil di papan pengumuman. Saat menatapnya, ia tiba-tiba teringat bahwa kepala sekolah ini adalah orang yang membunuh nenek Dosim 10 tahun lalu. Ternyata semua kejadian ini adalah perbuatannya. Pada saat yang sama, Guru Kyung-min akhirnya berhasil membuka pintu ruang bawah tanah dengan kunci terakhirnya. Ketiga orang itu masuk ke dalam. Ruangan itu penuh dengan debu, dengan beberapa meja dan kursi yang tertata berantakan. Saat mereka melihat sekeliling, mereka terkejut melihat hantu-hantu siswa yang pernah menempati peringkat terakhir sedang membaca buku. Ternyata, kepala sekolah telah menyegel roh mereka di sini, membuat mereka tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Seorang siswa laki-laki yang duduk di bagian belakang menoleh dan melihat Wushu. Dengan kaget, ia memanggil namanya. Semua hantu di ruangan itu menoleh. Mereka heran, mengapa Wushu, siswa peringkat pertama di sekolah, ada di tempat ini. Wushu bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian ada di sini?" Salah satu siswa menjawab bahwa guru menyuruh mereka belajar dengan baik di tempat ini. Ia juga memperingatkan Wushu untuk tidak berbicara terlalu keras, karena jika guru mengetahuinya, mereka akan dimarahi. Dosim segera menyarankan agar mereka keluar sebelum guru datang. Namun, para siswa malah berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Guru ada tepat di belakang kalian." Ternyata roh jahat telah merasuki tubuh Guru Kyung-min. Seketika ia mendorong Dosim hingga terjatuh dan memukul Wushu hingga tersungkur ke lantai. Saat roh jahat itu mengangkat kapaknya bersiap untuk menyerang Dosim, Sohyun tiba-tiba muncul. Melihat kesempatan itu, Wushu segera berusaha mengendalikan roh jahat tersebut. Sohyun dengan cepat memberitahu Dosim bahwa orang yang membunuh neneknya adalah kepala sekolah mereka sendiri. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, roh jahat itu muncul di belakangnya. Setelah 10 tahun, akhirnya roh jahat berhasil menangkap arwah Sohyun. Dosim berusaha menghentikannya, tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Arwah Sohyun langsung diseret pergi oleh roh jahat. Dosim hanya bisa menyaksikan dengan perasaan yang sangat sedih. Selama 10 tahun terakhir, Sohyun selalu ada di sisinya. Ia bahkan sudah berjanji akan membantu Sohyun menemukan ibunya. Kini, mereka berdua akhirnya menyadari bahwa dalang di balik semua kejadian ini adalah kepala sekolah. Namun, mereka tidak memiliki bukti. Tidak ada yang akan percaya pada mereka dan kepala sekolah pasti tidak akan mengakuinya. Yang lebih buruk, Sohyun telah ditangkap oleh roh jahat. Satu-satunya yang mengetahui tempat persembunyian jiwa Ilnam adalah Sohyun. Saat ini mereka hanya punya satu pilihan, mencari cara untuk menangkap roh jahat itu terlebih dahulu. Di tempat lain, Dosim dan Aekyung tengah berusaha menukar lembar jawaban mereka. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa lembar jawaban itu jatuh ke lantai. Saat itu juga guru berbalik dan melihat lembar jawaban di lantai. Ia mengambilnya, melihat bahwa tidak ada nama tertulis di atasnya, lalu bertanya, "Siapa pemiliknya?" Aekyung dengan panik berkata bahwa lembar jawaban itu milik Dosim. Namun, guru segera menyadari bahwa lembar jawaban Dosim masih ada di mejanya. Rencana mereka pun langsung gagal. Ternyata sebelumnya mereka telah merencanakan segalanya. Dosim dan Aekyung berencana menukar lembar jawaban agar Dosim mendapatkan nilai terendah. Karena roh jahat selalu memburu siswa dengan peringkat terendah, mereka berharap roh jahat itu akan datang sendiri kepada mereka. Dosim mencoba menenangkan Aekyung. Tidak apa-apa, ini baru ujian pertama. Masih ada beberapa mata pelajaran lain. Siang harinya, saat ujian kedua berlangsung, mereka kembali berusaha menukar lembar jawaban. Namun tiba-tiba, Wushu memberitahu guru, sepertinya ada yang menyontek. Rencana mereka pun kembali digagalkan. Setelah ujian berakhir, Dosim menemui Wushu dan bertanya, "Kenapa kau melakukan itu?" Wushu menjawab, "Aku hanya ingin mencocokkan jawabanku. Ujian ini sangat penting bagiku." Namun, Dosim tidak tahu bahwa Wushu sebenarnya telah menyadari rencana mereka sejak awal. Wushu sengaja melakukan itu karena ia sendiri ingin mendapatkan peringkat terakhir. Setelah ujian, Dosim dan Aekyung membandingkan jawaban mereka. Hasilnya, hampir semua jawaban Dosim benar.
sedangkan Aekyung banyak menjawab salah. Dosim menenangkan Aekyung, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Malam harinya, kepala sekolah memaksa guru Kyungmin untuk mengubah nilai ujian Dosim dan Aekyung. Ia ingin memastikan Dosim menjadi siswa dengan peringkat terakhir agar roh jahat menyingkirkannya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang menyelidiki kasus roh jahat di sekolah mereka. Terpaksa, guru Kyungmin pun setuju. Namun, keesokan harinya, saat guru Kyungmin memeriksa daftar nilai, ia terkejut mendapati bahwa Wushu lah yang mendapatkan peringkat terakhir di seluruh sekolah. Guru Kyungmin perlahan melangkah masuk ke dalam kelas. Seorang siswa dengan penasaran bertanya, "Apakah ada siswa dari kelas kita yang mendapat peringkat terakhir?" Guru Kyungmin terdiam sejenak sebelum akhirnya menyebut nama Wushu. Ia kemudian menatap Wushu dan bertanya mengapa ia sengaja mendapatkan peringkat terakhir. Seluruh kelas terkejut mendengar hal itu. Saat itulah Dosim menyadari bahwa Wushu memiliki rencana yang sama dengannya, menggunakan peringkat terakhir sebagai cara untuk menangkap roh jahat. Namun, mereka tidak pernah memberitahu satu sama lain. Meskipun marah karena Wushu mempertaruhkan nyawanya, Dosim tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan. Sementara itu, kepala sekolah yang mengetahui hal ini panik dan segera membatalkan hasil ujian. Ia memerintahkan kepala bagian pengajaran untuk segera memberikan penjelasan kepada semua orang. Namun pada saat yang sama, roh jahat di dalam lemari mulai bergerak gelisah. Kepala sekolah dengan cepat menahan pintu lemari, tetapi sudah terlambat. Roh jahat itu telah menyerap arwah para siswa yang telah mati dan berevolusi menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan barunya, roh jahat itu berhasil keluar dari lemari. Di saat yang sama, Dosim dan Wushu bisa merasakan kehadiran roh jahat yang semakin mendekat. Roh jahat yang selama ini dipelihara oleh kepala sekolah akhirnya kehilangan kendali dan melarikan diri. Dosim dan Wushu segera menyusun rencana untuk mengalahkannya. Ketika mereka hendak mengenakan pakaian yang telah diberi jimat pelindung, tiba-tiba Aekyung masuk ke dalam ruangan. Dari sudut pandangnya, gerakan mereka yang sedang mengenakan pakaian terlihat mencurigakan, membuatnya berpikir hal lain. Namun, sebenarnya Aekyung datang untuk membantu. Tak lama kemudian, Sojung juga muncul. Setelah mengetahui tentang roh jahat di sekolah, ia merasa bersalah atas apa yang pernah ia lakukan kepada Dosim sebelumnya dan ingin menebus kesalahannya. Dosim meminta mereka untuk menempelkan jimat di dinding lebih awal dan membuka mata batin mereka agar mereka bisa melihat roh jahat. Tak lama kemudian, roh jahat benar-benar muncul dan langsung menyerang mereka. Dosim dan Wushu sudah bersiap menghadapi makhluk itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa jimat yang mereka tempelkan di dinding tidak memberikan efek apapun terhadap roh jahat tersebut. Roh jahat itu telah menelan banyak arwah, membuatnya berevolusi menjadi lebih kuat. Dosim dan Wushu segera menyerang, mengayunkan senjata mereka ke arah roh jahat. Namun, serangan mereka sia-sia. Mereka terpental dan jatuh ke lantai. Kapak pembasmi iblis yang mereka gunakan juga terlempar jauh. Wushu, meskipun kesakitan, mencoba bangkit kembali. Namun, hanya dengan beberapa serangan, roh jahat itu kembali menjatuhkannya. Dosim berusaha mengambil kapaknya, tetapi seseorang mendahuluinya. Sojung berlari ke depan. Sayangnya, ia juga langsung terpental setelah mencoba menyerang roh jahat. Aekyung kemudian maju dan melemparkan kapak itu kepada Dosim. Dengan cepat, Dosim menangkapnya dan kembali menyerang roh jahat. Namun, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Dosim tetap tidak bisa mengalahkan roh jahat. Ia pun terjatuh ke lantai. Melihat itu, Wushu yang masih terbaring mencoba mengingat sesuatu. Ia segera bangkit dan mengucapkan mantra yang pernah diajarkan oleh Dosim. Tak disangka, mantra itu berhasil. Cahaya muncul, mengurung roh jahat dalam lingkaran magis. Dengan susah payah, Dosim bangkit kembali. Ia mengangkat kapaknya dan menebaskannya ke arah roh jahat. Namun, roh jahat tidak menyerah begitu saja. Ia mengepung Dosim dan Wushu. Dalam situasi genting itu, Wushu menggenggam tangan Dosim dan berkata, "Kita ucapkan mantra ini bersama-sama." Mereka berdua saling menggenggam erat tangan dan mulai melantunkan mantra suci. Tubuh mereka perlahan-lahan diselimuti cahaya terang.
roh jahat itu mengerang kesakitan, akhirnya melepaskan mereka. Saat mereka bangkit untuk mengejar roh jahat, tiba-tiba kepala sekolah muncul dengan sebilah pisau di tangannya. Aku awalnya hanya curiga, tapi sekarang aku tahu kalianlah penyebab kekacauan ini, katanya dengan marah. Kalian berdua telah menghancurkan sekolahku. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan sekolah ini adalah dengan menyingkirkan kalian. Dosim menatapnya dengan tajam. Kaulah roh jahat yang sebenarnya. Apa yang kau katakan? Kepala sekolah tampak terkejut. Dalam pertarungan yang sengit, kepala sekolah kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Seperti pepatah, kejahatan akan berakhir dengan kehancurannya sendiri. Saat terbaring di ambang kematian, kepala sekolah akhirnya mengakui semuanya. Ia mengungkapkan bahwa 10 tahun yang lalu, sekolah Songryong memiliki nilai akademik yang sangat buruk. Karena tekanan dari berbagai pihak, ia membuat keputusan gila, melakukan perjanjian dengan roh jahat demi meningkatkan prestasi sekolah. Namun, perjanjian itu berujung pada kegelapan dan kehancuran. Kepala sekolah akhirnya mengakui kejahatannya. Ia telah membantu roh jahat membunuh nenek Dosim, dan sebagai imbalannya, roh jahat membunuh semua siswa dengan peringkat akademik terendah di sekolah. Dosim dan Wusu menyadari bahwa kepala sekolah sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di tubuh kepala sekolah, mereka menemukan sebuah kantong yang bisa digunakan untuk menangkap roh jahat. Namun, sebelum mereka sempat menggunakannya, terdengar suara jeritan dari atap sekolah. Mereka segera bergegas ke sana dan melihat Sojung duduk di tepi pagar, hampir jatuh ke bawah. Saat itu juga Wusu dengan cepat menarik tangan Sojung untuk menyelamatkannya, sementara Dosim menarik Wusu agar mereka tidak ikut terjatuh. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sojung telah dirasuki oleh roh jahat. Melalui tangan Sojung, roh jahat mulai berpindah ke tubuh Wusu, berusaha mengambil alih kesadarannya. Wusu perlahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dosim panik, tetapi ia tidak menyerah. Ia meyakinkan Wusu untuk bertahan, berjanji bahwa ia pasti akan menyelamatkannya. Dengan penuh keyakinan, Dosim mulai melantunkan mantra suci. Mantra itu mulai bekerja dan teman-teman mereka juga ikut membantu. Aekyung segera maju, sementara Dosim mengambil kantong ajaib itu dan kembali melafalkan mantra. Perlahan, roh jahat tersedot ke dalam kantong. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, roh jahat tiba-tiba melompat keluar dari kantong. Tepat saat itu arwah nenek Dosim muncul. Dengan angkuh roh jahat tertawa dan berkata, "Meskipun kalian menangkapku, dunia ini tidak akan pernah damai." Namun, nenek Dosim menjawab dengan tenang, "Bukan kami yang akan mengubah dunia ini, melainkan anak-anak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, arwah nenek masuk ke dalam kantong bersama roh jahat. Dosim dan Wusu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka segera bangkit, menggenggam kantong itu erat-erat, dan bersama-sama mengucapkan mantra sekali lagi. Roh jahat akhirnya kembali terkurung di dalam kantong. Dosim lalu meminta Wusu untuk menyerahkan kapak pemusnah iblis. Wusu segera memberikannya, dan dengan satu ayunan penuh kekuatan, Dosim menebaskan kapak itu ke kantong. Roh jahat langsung tercerai-berai dan akhirnya lenyap selamanya. Saat ketenangan kembali, arwah nenek Dosim muncul sekali lagi, tersenyum dengan bangga. "Nenek," bisik Dosim, matanya berkaca-kaca. "Kalian telah melakukannya dengan sangat baik," kata sang nenek. "Baik Dosim maupun Wusu, kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa." Nenek mengakui bahwa sepanjang waktu ini, ia merasa sangat khawatir. Dosim bertanya, "Apakah Anda selalu mengawasi kami?" Nenek tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, jalan ini harus kamu tempuh sendiri. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kini saatnya bagimu untuk memilih jalanmu sendiri." Setelah memberikan pesan terakhirnya, nenek merasa tenang untuk pergi. Perlahan, ia menghilang di langit bersama roh-roh lainnya. Di saat yang sama, Sohyun muncul dan memberitahu Dosim dan Wusu lokasi persembunyian roh Gilnam. Ia juga mengatakan bahwa berkat ajaran Dosim, ia akhirnya mengingat di mana rumahnya. Ia ingin melihat ibunya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dosim dan Wusu berterima kasih padanya. Setelah mengucapkan perpisahan, Sohyun pun menghilang. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan roh jahat.
Kini, meskipun seseorang mendapatkan peringkat terendah dalam ujian, tidak akan ada lagi yang harus kehilangan nyawa. Sementara itu, kepala sekolah terbangun dan terkejut karena dirinya masih hidup. Ia tersenyum lega, tetapi ketika menoleh ke samping, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring di lantai. Saat itulah ia menyadari bahwa ia sebenarnya sudah mati. Di pemakaman, Wusu berhasil menemukan dan membawa kembali roh Gilnam ke tubuhnya. Tak lama kemudian, Gilnam pun terbangun. Sejak saat itu, para siswa tidak lagi takut menghadapi ujian. Dosim juga mendapatkan banyak teman baik. Bersama-sama mereka sering berkumpul dan menikmati makanan di kedai milik keluarga Gilnam. Tertawa bahagia, menikmati masa muda mereka. Di akhir cerita, Dosim dan Wusu sedang berkencan, siap menghadapi takdir mereka. Perjalanan hidup mereka mungkin tidak akan mudah, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa. Dan cerita pun berakhir.